Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nulis Fardina dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan mengenai mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Iwanul Muttaqin MPDI. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori kognitivisme. Pengertian teori kognitivisme itu sendiri ialah suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi teori kognitivisme itu sendiri lebih condong kepada prosesnya daripada hasilnya. Dan bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, namun lebih dari itu. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar juga melibatkan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian teori kognitivisme, di sini ada contoh penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Contoh teori kognitivisme itu sendiri ialah seperti guru itu bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan dan meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki dan hal-hal lainnya yang membuat siswa terus bergerak atau menggunakan logikanya dalam pembelajaran. Jadi setelah penyampaian materi, guru tersebut menyarankan siswa untuk berdiskusi, dan ketika berdiskusi tentunya siswa akan menggunakan logikanya untuk berpikir dalam pembelajaran tersebut. Dan setelah siswa mulai berpikir dan di situ siswa pasti menemukan ide atau pendapat mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Setelah contoh penerapan teori kognitivisme tersebut, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan teori belajar kognitivisme. Yang pertama di sini ialah kelebihan teori belajar kognitivisme. Kelebihannya ialah dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, dan juga membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Itu kelebihan teori kognitivisme. Di sini juga ada kekurangan teori belajar kognitivisme. Kekurangannya ialah teori tidak menyeluruh. Jadi kekurangannya di sini ialah teori kognitivisme ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Itu kekurangan teori belajar kognitivisme. Nah, di sini juga ada tujuan teori kognitivisme itu sendiri. Tujuannya ialah untuk membantu pendidik untuk memahami peserta didik. Di samping itu, kognitif juga mampu membantu memahami diri pendidik sendiri dengan baik. Jadi tujuannya ialah dapat membantu guru tersebut untuk memahami siswa. Dan di samping itu, kognitif ini juga mampu membantu untuk memahami diri guru itu sendiri, guru sendiri dengan baik. Nah, jadi tujuannya tersebut ialah guru dapat memahami si siswa dan guru dapat memahami dirinya sendiri dengan baik. Nah, itu tujuannya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teori kognitivisme dan telah mengetahui contoh penerapan teori kognitivisme dan juga kelebihan, kekurangan dan tujuannya, di sini juga ada manfaat teori kognitivisme itu sendiri. Manfaatnya ialah dapat membantu dalam membangun ide dan menerapkan konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti tadi, setelah penyampaian materi, siswa tersebut berdiskusi. Setelah berdiskusi, pastinya siswa akan berpendapat dan akan membangun ide yang telah mereka pikirkan secara diskusi tersebut. Nah, itu manfaat teori kognitivisme. Dan setelah kita mengetahui segala tentang teori kognitivisme, di sini ada teori humanisme.
Teori humanisme tersebut memiliki pengertian sebagai berikut. Pengertian teori humanisme ialah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Jadi sama seperti tadi, ini lebih mengutamakan atau lebih condong kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Dan ini juga memanusiakan manusia sehingga siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Sehingga memanusiakan manusia sehingga siswa tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan dapat memahami lingkungannya. Itu pengertiannya. Dan di sini juga ada contoh penerapan mengenai teori humanisme dalam pembelajaran. Contohnya ialah guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Seperti siswa tersebut telah berhasil dalam sesuatu hal, seperti contoh telah berhasil dalam olimpiade contohnya, maka di situ guru itu memberikan reward agar si peserta didik, agar siswa tersebut semangat dan termotivasi dalam pembelajarannya tersebut. Dan di sini juga ada kelebihan teori belajar humanisme itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya ialah membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, dan juga membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Itu kelebihan teori belajar humanisme. Dan yang kedua ialah cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang tujuannya untuk membentuk karakter. Jadi teori belajar humanisme ini cocok diterapkan kepada materi pembelajaran yang tujuannya itu untuk membentuk karakter. Jadi cocok menggunakan teori belajar humanisme ini. Dan yang ketiga ialah penerapan teori lebih menekankan proses daripada hasilnya. Ya, yang sudah dijelaskan di pengertian teori humanisme tadi, bahwa teori humanisme ini lebih condong kepada prosesnya daripada hasilnya. Jadi pembelajaran ini dikatakan berhasil saat siswa bersemangat dalam proses pembelajaran. Jadi teori ini akan dikatakan berhasil apabila siswa tersebut bersemangat dalam proses pembelajaran. Apabila siswa tersebut tidak bersemangat dalam proses pembelajaran, maka ini tidak bisa dikatakan berhasil. Dan yang keempat di sini kelebihannya ialah siswa menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat oleh pendapat siapapun. Mereka harus mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi siswa tersebut tidak terikat kepada pendapat orang lain. Seperti contoh, guru memberikan suatu materi dan menyuruh siswa itu untuk berpendapat. Jadi si siswa tersebut tidak mengikuti pendapat orang lain. Si siswa tersebut mengeluarkan pendapatnya sendiri tanpa harus bergantungan kepada pendapat orang lain. Dan di sini selanjutnya kelebihannya ialah mendukung guru untuk mengenali kondisi dan potensi siswanya. Dan yang terakhir kelebihannya ialah mengedepankan aspek memanusiakan manusia dan pembentukan karakter. Jadi di sini salah satu kelebihannya ialah mengedepankan memanusiakan manusia dan pembentukan karakter. Setelah kita mengetahui mengenai kelebihan teori belajar humanisme, di sini juga ada kekurangannya. Kekurangan teori belajar humanisme. Yang pertama, siswa kurang menyadari dan memahami akan potensi dirinya, sehingga mempunyai kemungkinan untuk tertinggal dalam proses belajar. Jadi kekurangannya di sini yang pertama itu siswa tersebut kurang menyadari dan kurang memahami potensi dirinya sendiri, sehingga memungkinkan siswa tersebut tertinggal dalam proses belajar. Dan yang kedua ialah kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, berdampak negatif dalam keberhasilan belajarnya. Jadi kekurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran itu akan menyebabkan
siswa tersebut berdampak negatif dalam keberhasilan belajarnya. Dan yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator kurang sesuai bagi siswa yang pasif karena tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Kan setiap siswa itu mesti berbeda-beda, ada yang berani bertanya, ada yang tidak. Jadi kekurangannya di sini ialah si guru tersebut kurang sesuai bagi siswa yang malu bertanya, bagi siswa yang tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Dan yang terakhir di sini ialah kekurangannya ialah pendekatan yang berfokus pada pilihan. Mungkin tidak akan berjalan lancar untuk siswa yang membutuhkan sebuah struktur dan rutinitas dalam belajar yang efektif. Itu kekurangan yang terakhir. Jadi setelah kita mengetahui pengertian teori humanisme dan juga contoh penerapan teori humanisme dalam pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme, di sini juga ada mengenai tujuan teori humanisme. Tujuan teori humanisme tersebut ialah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jadi tujuannya humanisme ini ialah memanusiakan manusia. Nah, teori humanisme ini akan dianggap berhasil apabila siswa dapat memahami dirinya sendiri beserta lingkungannya. Apabila siswa tidak dapat memahami dirinya sendiri beserta lingkungannya, maka ini tidak dikatakan berhasil. Dan siswa dalam proses belajarnya itu harus berusaha, jangan bermalas-malasan. Jadi siswa itu dalam proses belajarnya itu harus berusaha, karena lambat laun siswa itu mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya jika berusaha. Dan setelah kita mengetahui tujuan teori humanisme, di sini ada manfaat teori humanisme. Manfaatnya ialah membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Jadi manfaatnya di sini ialah manfaatnya di sini si siswa itu dapat menghargai perbedaan pendapat. Kan pastinya kayak perbedaan pendapat kan pastinya setelah menyampaikan materi di situ, setelah guru menyarankan siswa untuk berdiskusi, di situ pasti setiap kelompok itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi siswa itu tidak saling mengunjing salah satu pendapat yang telah teman-temannya itu sampaikan. Kan pastinya pendapat itu berbeda-beda. Jadi si siswa itu menghargai setiap pendapat yang teman-temannya berikan. Jadi di situ telah dijelaskan bahwasanya pengertian teori kognitivisme itu apa, pengertian teori humanisme itu apa, dan juga contohnya di situ juga ada kelebihan beserta kekurangan teori kognitif dan teori humanis juga ada, dan tujuan dan juga manfaat di situ juga ada. Jadi cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai teori kognitif dan humanis tadi semoga bisa bermanfaat bagi pembacanya. Jadi cukup sekian. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.